Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Marta Lila Ayu dengan NIM 18031014 dan Suci Fajrani dengan NIM 18031172. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang petunjuk dan bukti evolusi, di mana materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu tentang pengertian petunjuk dan bukti evolusi, dan juga tentang petunjuk-petunjuk evolusi. Materi pertama, pengertian petunjuk dan bukti evolusi. Sebuah kebenaran baru bisa diakui sebagai suatu kebenaran ketika dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang benar dan rasional. Hal ini berlaku juga untuk teori evolusi. Untuk membuktikan bahwa evolusi benar-benar terjadi, para ahli evolusi berusaha menemukan petunjuk terjadinya evolusi. Berkembangnya riset ke arah pembuktian teori evolusi ini, ditemukan pula bukti bahwa evolusi itu terjadi. Nah, petunjuk evolusi merupakan segala peristiwa yang mengarahkan pemikiran para ahli evolusi terhadap pembenaran terjadinya evolusi. Dan petunjuk ini diperkuat dengan adanya bukti evolusi. Dan bukti evolusi tersebut merupakan fakta-fakta kejadian maupun fakta pada organisme yang ada sekarang yang dapat dijadikan sebagai bukti terjadinya evolusi. Kita lanjut kepada petunjuk-petunjuk evolusi. 1. Variasi dalam suatu keturunan. Variasi adalah segala macam perbedaan yang terdapat antara individu dalam satu spesies. Nurmala menyebutkan variasi ini dapat terjadi karena pengaruh berbagai faktor seperti suhu, tanah, makanan, dan habitat. Oleh karena itu, adanya variasi merupakan bahan dasar petunjuk terjadinya evolusi yang menuju ke arah terbentuknya spesies baru. Akibat dari usaha untuk menyesuaikan diri inilah, maka timbulnya variasi. Fakta adanya variasi pada makhluk hidup di sekitar kita menjadi petunjuk pertama terjadinya evolusi. Darwin dalam bukunya The Origin of Species by Means of Natural Selection menunjukkan bahwa ada dua model perubahan pada makhluk hidup berkaitan dengan timbulnya variasi ini. Perubahan karena menyesuaikan diri tadi pertama terjadi pada seluruh anggota kelompok makhluk hidup tersebut, dan kedua terjadi pada individu tertentu namun berefek pada reproduksinya. Bisa dilihat contoh pada gambar di mana kumbang memiliki beberapa variasi genetik. Ada kumbang yang memiliki warna kuning, merah, dan coklat. Di sini kita bisa melihat contoh adanya variasi pada genetik suatu hewan maupun tumbuhan. Petunjuk kedua yaitu ada variasi makhluk hidup akibat penyebaran geografis. Penyebaran geografis spesies adalah hal yang pertama kali memberi ide akan adanya evolusi kepada Darwin. Pulau-pulau banyak memiliki spesies tumbuhan dan hewan yang bersifat indigenous, tidak ditemukan di tempat lain, namun sangat erat hubungan kekerabatannya dengan spesies di daratan utama terdekat ataupun di pulau sekitarnya. Contohnya adalah mengenai bentuk paruh burung finch yang ditemukan Darwin di Kepulauan Galapagos. Dari pengamatannya, tampak burung-burung finch tersebut memiliki bentuk paruh dan ukuran yang berbeda dan menunjukkan mempunyai hubungan dengan burung finch yang ada di Amerika Serikat. Dan dapat diketahui, makhluk hidup yang berasal dari satu spesies yang hidup pada satu tempat setelah mengalami penyebaran ke tempat lain sifatnya dapat berubah. Perubahan itu terjadi karena di tempat yang baru makhluk hidup tersebut harus beradaptasi demi kelestariannya. Yang ketiga, seleksi alam dan seleksi buatan. Seleksi yang dilakukan bertahun-tahun terhadap suatu spesies akan menyebabkan munculnya spesies baru yang berbeda dengan moyangnya. Hal ini merupakan penjelasan tentang pemikiran Darwin yang diungkapkan dalam buku The Origin of Species, bahwa setiap individu yang berjuang untuk kelangsungan hidup, agar tetap hidup, setiap individu harus berjuang untuk menghadapi bermacam-macam tantangan yang ada di alam, antara lain kompetisi, yaitu persaingan antara individu dalam satu spesies maupun antara spesies. Kemudian ada predasi,
meliputi hubungan makan-memakan atau bunuh-membunuh, kemudian keberhasilan mewariskan keturunan, dan perjuangan terhadap berbagai faktor lingkungan yang tidak hidup. Contohnya, tumbuhan di padang pasir bersaing melawan kekeringan, tumbuhan air berjuang melawan kekurangan oksigen, kemudian perjuangan terhadap berbagai iklim lainnya, dan sebagainya. Dapat kita lihat gambar. Gambar 1 menunjukkan bahwa seleksi alam mengarahkan organisme pada terbentuknya spesies baru yang terjadi melalui ribuan juta tahun seleksi alam. Ilmuwan berusaha membuktikannya melalui seleksi buatan sebagaimana digambarkan pada gambar kedua, yaitu termasuk seleksi buatan. Kemudian ada petunjuk keempat, yaitu homologi organ tubuh makhluk hidup, di mana struktur fisik makhluk hidup memberikan petunjuk terhadap struktur fisik nenek moyangnya. Teori evolusi Darwin menyatakan bahwa satu spesies dapat membentuk spesies yang lain. Persamaan struktur ini merupakan petunjuk bahwa hewan-hewan ini memiliki nenek moyang yang sama. Ketika spesies berbeda berevolusi, seleksi alam menghasilkan modifikasi yang teradaptasi pada lingkungan yang berbeda. Struktur homolog merupakan struktur tubuh dengan fungsi berbeda tetapi mempunyai bentuk asal yang sama. Contoh homologi bukti evolusi misalnya tangan manusia dan sayap burung. Tangan manusia lebih cocok untuk memegang, sedangkan sayap burung lebih cocok untuk terbang. Contoh homologi lainnya adalah tangan manusia homolog dengan kaki depan kucing, kuda, buaya, dan vertebrata lainnya. Namun fungsi dari anggota depan masing-masing spesies tersebut berbeda. Kemudian ada petunjuk kelima, yaitu studi perbandingan embriologi, di mana petunjuk evolusi dapat juga ditemukan pada perkembangan beberapa organisme. Perkembangan sel telur yang sudah dibuahi hingga dilahirkan disebut embrio. Adapun ilmu tentang perkembangan organisme ini disebut embriologi. Ketika membandingkan perkembangan organisme yang dekat kekerabatannya, terkadang sulit untuk membedakan tahap awal atau spesies dengan spesies lainnya. Teman-teman bisa melihat gambar di samping, yaitu perbandingan embrio dari berbagai vertebrata. Adanya persamaan perkembangan pada semua golongan vertebrata tersebut menunjukkan adanya hubungan kekerabatan, yaitu semakin banyak persamaan maka semakin dekat hubungan kekerabatannya, dan semakin sedikit persamaannya maka semakin jauh hubungan kekerabatannya. Gambar tersebut ada embrio ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia. Petunjuk keenam yaitu ada organ sisa dan organ rudimenter, di mana organ sisa berawal dari kematian gen yang berakibat pada kematian organ. Petunjuk evolusi ini dapat kita lihat dari beberapa fakta yang dapat diamati sampai dengan sekarang, antara lain yaitu tulang kaki pada ular, jari-jari kaki yang tereduksi pada kuda, umbai cacing pada manusia, otot pergerakan telinga pada manusia, kemudian membran niktitan pada manusia. Teman-teman bisa melihat gambar di samping. Kemudian ada petunjuk lain terjadinya evolusi adalah organ rudimenter. Organ rudimenter merupakan organ yang mengalami penyusutan akibat tidak digunakan. Hal ini diantaranya dapat dilihat dari tulang ekor manusia, geraham bungsu manusia, dan lengan belakang pada Cetacea. Dan teman-teman bisa melihat gambar di samping, yaitu adanya tulang ekor. Contoh dari organ rudimenter. Baiklah rekan-rekan semua, hanya di situ materi yang saya sampaikan. Kemudian materi kedua yaitu bukti-bukti evolusi yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Marta Lila Ayu. Kepada Marta dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu materi selanjutnya bukti-bukti evolusi. Yang pertama, biogeografi. Penyebaran geografi spesies. Biogeografi adalah hal yang pertama kali memberi ide akan adanya evolusi kepada Darwin. Pulau-pulau memiliki banyak spesies tumbuhan dan hewan yang bersifat indigeneus, asli tidak ditemukan di tempat lain, namun sangat erat hubungan kekerabatannya dengan spesies di daratan utama terdekat atau di pulau-pulau sekitarnya.
Meskipun biogeografi seperti itu tidak sesuai jika seorang membayangkan bahwa spesies di tempat suatu persatu dalam lingkungan yang sesuai, namun pola tersebut masuk akal dalam konteks sejarah evolusi. Dalam pandangan evolusi, kita menemukan spesies modern di mana mereka berada karena mereka berkembang dari nenek moyang yang menepati dari daerah itu. Tinjaulah armadillo, mamalia berkulit keras yang hanya hidup di Amerika. Sudut pandang evolusi biografi meramalkan bahwa armadillo modern adalah turunan yang termodifikasi dari spesies yang terlebih dahulu menepati benua tersebut. Dan bukti fosil menguatkan bahwa nenek moyang seperti itu memang benar pernah ada. Contoh ini akan membawa kita ke keutamaan umum bukti fosil sebagai catatan sejarah evolusi. Selanjutnya itu fosil atau paleontologi. Paleontologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang fosil. Kata fosil berasal dari bahasa Latin fodere, artinya mengali. Oleh karena itu, fosil dapat diartikan sebagai sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu atau terperangkap di dalam fosil yang ditemukan dapat berupa tulang-tulang, cangkang, gigi, jejak kaki maupun bagian-bagian yang lainnya. Contoh fosil yang pernah ditemukan dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar A bakteri dan B itu ikan. Fosil ditemukan lebih lengkap dari fosil yang lain adalah fosil kuda. Fosil ini ditemukan oleh Marsh dan Osborn. Hasil penemuan tersebut kemudian dibuat urutan evolusi secara lengkap. Gambar dapat Anda lihat di bawah ini. Dari gambar dapat dijelaskan bahwa terdapat perubahan dan perkembangan yang mengarah pada evolusi bentuk dan fungsi, antara lain yang pertama, tumbuh bertambah besar. Yang kedua, kepala bagian depan memanjang. Ketiga, leher semakin panjang hingga gerakan semakin bebas. Yang keempat, perubahan geraham di depan dan geraham besar sehingga sangat sesuai untuk memakan yang berupa rumput. Yang kelima, 5 anggota tubuh yang lain semakin bertambah panjang sehingga sesuai dengan gerakan untuk berlari cepat. Dan yang terakhir itu jari kaki mereduksi dari 5 menjadi 1 sehingga dapat mendukung gerakan ketika berlari cepat. Selanjutnya itu ada homologi. Homologi adalah dua organ yang mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda-beda, tetapi kedua organ tersebut memiliki bentuk dasar yang sama. Perbandingan organ-organ secara homologi dapat dilihat pada elemen kerangka yang sama, menyusun tungkai depan manusia, kucing, paus, kelelawar, dan semua mamalia lain, meskipun tungkai tersebut mempunyai fungsi yang sangat berbeda. Perbandingan organ-organ secara homologi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya itu bukti-bukti evolusi, ada variasi. Variasi adalah segala macam perbedaan yang terdapat antar individu dalam satu spesies. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh berbagai faktor seperti suhu, makanan, tanah, dan habitat. Di dunia ini tidak pernah dijumpai dua individu yang identik sama. Bahkan anak kembar sekalipun pasti punya suatu perbedaan. Demikian pula individu yang termasuk dalam satu spesies, misalnya perbedaan warna, ukuran, berat, kebiasaan, dan lain-lain. Untuk variasi dapat dilihat pada contoh di bawah ini, yaitu di mana kumbang memiliki beberapa variasi genetik. Selanjutnya itu ada organ sisa atau vestigial. Pada morfologi beberapa hewan vertebrata dan manusia dapat ditemukan adanya struktur vestigial, yaitu suatu bentuk anatomi yang berkembang dan berfungsi sempurna dan akan tereduksi. Alat-alat tubuh yang tersisa ini dianggap sebagai suatu perjalanan dari evolusi makhluk hidup. Struktur vestigial antara lain itu yang pertama ada umbai cacing, tulang ekor, buah dada pada pria. Yang kedua ada sisa-sisa kaki pada ular,
Dan yang terakhir itu ada sisa sayap pada burung yang tidak berfungsi untuk terbang seperti burung penguin, kasuari, dan burung onta. Dan yang terakhir itu ada bukti molekuler. Di tingkat molekuler ada kesamaan pada materi genetik sel. Gen yang sama mengarahkan pembentukan struktur sel yang sama dan protein yang sama. Sebagai contoh, insulin dihasilkan di pankreas babi sama dengan insulin manusia, sehingga insulin yang diproduksi pankreas babi tersebut untuk perawatan penderita diabetes. Ini berarti kalau manusia dan babi memiliki molekul DNA yang sangat mirip. Tidaklah aneh kalau hewan berbagai spesies mensintesis protein yang sama. Sekian materi dari kelompok kami saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih banyak kepada Martalila Ayud yang telah menyampaikan materi tentang bukti-bukti evolusi. Baiklah, sampai di sini dulu materi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf kepada rekan-rekan jika ada penggunaan kata atau kesalahan dalam pengucapan kami. Kami mohon maaf juga jika ada kesalahan atau kekurangan pada materi yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.